Sejak tahun 2004 hingga tahun 2010, pemuda ini menerima 3 kali vonis hukuman mati dari Pengadilan Menengah Kota Xiangtan dan 1 kali vonis hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan. Apa yang terjadi? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Bergabunglah bersama saya. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan bawakan kisah nyata sebuah kasus pembunuhan dan sebuah kisah cinta yang rumit di antara 3 mahasiswa pasca sarjana Universitas Xiangtan. Zheng Aiyun, lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1977, di luar kota Xiangtan, Provinsi Hunan, Cina. Keluarganya sangat miskin, dan hidupnya makin penuh kesulitan dengan meninggalnya sang ayah ketika Zheng berusia 5 tahun. Zheng selanjutnya hidup berdua saja dengan sang ibu yang bekerja serabutan. Namun syukurlah, Zheng adalah anak yang berbakat di bidang olahraga khususnya basket. Selain itu, dia juga memiliki prestasi akademik yang mengesankan. Jadi sang ibu tidak terlalu terbebani dengan biaya pendidikannya, karena Zheng selalu menerima beasiswa dari SD, hingga dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Xiangtan. Setelah lulus kuliah pada tahun 2001, Zheng Aiyun sempat bekerja di sebuah pabrik selama 2 tahun, di mana dia menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pekerjaannya, yang diapresiasi oleh perusahaan, dengan menobatkan Zheng Aiyun sebagai karyawan terbaik mereka selama 2 tahun berturut-turut. Namun walaupun pekerjaannya sudah cukup menjanjikan, Zheng masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Pada pertengahan tahun 2003, Zheng mengundurkan diri dari pabrik dan kembali belajar ke Universitas Xiangtan, mengambil jurusan teknik kimia. Di program pasca sarjana ini, Zheng bertemu lagi dengan 3 sahabatnya dulu, Zhu Jucai, Wang Meng, dan Chen Huazhang. Akan tetapi, 3 temannya ini sudah lebih dulu menjalani program pasca sarjana, sudah berada di tahun terakhir dan sedang mengerjakan tesis. Sebagai info, mahasiswa yang mendaftar ke program pasca sarjana di jurusan teknik kimia Universitas Xiangtan pada tahun itu, hanya berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 5 orang pria termasuk Zheng Aiyun, dan seorang wanita yang bernama Li Xia. Pada tanggal 8 Oktober di tahun yang sama, seorang profesor mengundang semua mahasiswanya makan malam. Dalam acara tersebut, Li Xia tersepona dengan kesopanan, kedewasaan, dan kebaikan hati Zheng Aiyun. Sejak saat itu, gadis ini sering mengirim pesan teks dan menelpon Zheng dengan berbagai alasan. Zheng paham bahwa Li Xia menyukainya, karena sejatinya sikap Li Xia dalam acara makan malam itu juga meninggalkan kesan yang baik di hatinya. Setelah berbalas pesan dan telepon selama seminggu, Zheng memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Li Xia, yang langsung disambut dengan anggukan kepala gadis itu. Sejak pertengahan Oktober tahun 2003, Zheng Aiyun dan Li Xia mulai berpacaran. Namun sayangnya, Zheng tidak tahu bahwa Li Xia masih menjalin hubungan dengan mahasiswa lain yang bernama Zhou Yuheng. Zhou adalah mahasiswa terkenal di jurusan teknik mesin, memiliki prestasi akademik yang sangat baik, menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa, dan sudah menerima tawaran untuk menjadi dosen di universitas tersebut setelah dia lulus nanti. Sampai di sini, saya perjelas dulu hubungan di antara 4 tokoh yang terlibat dalam kasus ini. Zheng Aiyun dan Li Xia adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan teknik kimia tahun pertama. Zheng dan Chen adalah sahabat ketika mereka sama-sama kuliah S1. Chen dan Zhou adalah teman satu angkatan di program pasca sarjana, Chen di jurusan teknik kimia dan Zhou di jurusan teknik mesin. Dan yang terakhir, ternyata, Zhou dan Li Xia masih menjalin hubungan. Di waktu yang sama, Zheng dan Li Xia juga mulai pacaran. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2003, Zheng mengajak Chen, Zhu Jucai dan Wang Meng untuk makan malam. Sekalian dia ingin mengenalkan Li Xia kekasih barunya kepada 3 sahabatnya. 3 orang itu kenal dengan Zhou yang merupakan teman satu angkatan. Mereka pun terkejut tatkala mendapati bahwa Li Xia sudah berpacaran dengan Zheng. Padahal setahu mereka, Li Xia dan Zhou belum berpisah. Setelah makan malam itu selesai, mereka bubar dan pulang ke asrama masing-masing. Saat Zheng dalam perjalanan pulang dari asrama Li Xia, tahu-tahu dia ditelepon oleh Chen, yang berkata bahwa dia ingin bertemu lagi karena ada yang perlu dibicarakan. Saat mereka bertemu lagi di tempat makan malam tadi, Chen mengungkap bahwa Li Xia adalah pacar temannya yang bernama Zhou, dan Chen merasa sangat yakin bahwa mereka belum putus. Zheng percaya dengan info yang dia dapat dari sahabatnya. Malam itu Zheng gundah gulana, ditemani Chen. Pemuda 26 tahun ini tenggelam dengan botol-botol minuman, yang tanpa dia sadari, di saat itu juga, Chen mengirim pesan kepada Zhou,
dan memberitahu kabar berita terkait hubungan antara Zheng dan Lisha. Memang betul-betul lemes si Chen ini, dua-duanya adalah temannya, tapi entah apa maksud dari perbuatannya yang seolah-olah sedang mengadu domba antara Zheng dan Zhou. Sejak masalah cinta segitiga ini terungkap pada tanggal 24 Oktober, Zheng menghindari Lisha untuk sementara waktu. 2 hari kemudian, pasangan kekasih ini akhirnya sepakat untuk bertemu, dan membicarakan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Siang hari di tanggal 26 Oktober tahun 2003, Zheng dan Lisha bertemu dan makan siang bersama. Dalam kesempatan tersebut, Lisha menjelaskan bahwa benar dia dan Zhou pernah pacaran, tapi itu dulu, ketika mereka masih sama-sama kuliah S1. Namun hubungan mereka sudah selesai beberapa minggu yang lalu, sebelum Lisha bertemu dengan Zheng di acara makan malam bersama profesor di tanggal 8. Oleh karena itu, dia merasa tidak ada masalah untuk memulai hubungan baru bersama Zheng. Lebih lanjut, Lisha menjelaskan bahwa selama 3 tahun pacaran, mereka putus nyambung beberapa kali, tapi Lisha meyakinkan Zheng bahwa dia sudah benar-benar putus dengan Zhou dan serius atas hubungannya bersama Zheng. Sebagai bukti, Lisha tunjukkan histori pesan teks antara dia dan Zhou, yang memang benar, mereka sudah putus sejak awal bulan Oktober. Lisha juga berjanji bahwa besok dia akan menemui Zhou dan bicara baik-baik dengan pria itu, menegaskan kalau di antara mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, dan Zheng adalah kekasihnya yang sekarang. Malam harinya, Zhou ternyata mengirim pesan ke HP Lisha dan berkata, "Asalkan kamu bahagia, maka aku akan baik-baik saja." Keesokan harinya di tanggal 27 Oktober tahun 2003, sesuai ucapannya kemarin kepada Zheng, Lisha mengajak Zhou bertemu untuk makan siang. Sejatinya, tujuan pertemuan itu adalah untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali lagi bersama, karena Lisha sudah bersama Zheng sekarang. Zhou tampaknya mengerti dan bisa menerima keputusan Lisha. Malam harinya, gadis itu menemui Zheng dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan Zhou tadi siang. Semua masalah mereka sepertinya sudah selesai. Zheng mengajak Lisha makan malam di sebuah restoran, namun ketika mereka sedang menyantap makanan, tiba-tiba HP Lisha berdering. Zhou menelpon Lisha. Dalam panggilan telepon itu, Zhou memberitahu Lisha kalau Zheng bukanlah laki-laki yang baik. Dia dapat info dari seseorang yang mengatakan bahwa Zheng sering membayar PSK untuk berhubungan badan. Lisha langsung menanyakan kebenaran cerita itu kepada Zheng yang ada di hadapannya, dan tentu saja, Zheng menyangkal rumor tersebut, karena dia memang tidak pernah bermain-main dengan pelacur. Merasa tidak terima difitnah sedemikian rupa, Zheng menelpon Zhou dan bertanya, dari mana Zhou mendengar rumor itu. Alih-alih menjawab pertanyaan Zheng, Zhou malah curhat dan berkata bahwa dia tidak bisa berpisah dengan Lisha. Mereka sudah pacaran selama 3 tahun, hidupnya akan hancur kalau tidak bersama Lisha. Uniknya di sini, Zheng malah menjawab bahwa dia bersedia untuk mundur asalkan Zhou berjanji akan memperlakukan Lisha dengan lebih baik di masa depan. Pada dasarnya, Zheng tidak mau berlarut-larut berada dalam keadaan yang rumit. Dia baru hitungan hari pacaran dengan Lisha, sedangkan Zhou sudah 3 tahun, jadi dia bersedia mundur. Zheng mengusulkan agar mereka bertiga bertemu dan membahas masalah ini hingga selesai. Di dalam benak Zheng, dia harus mendengar dengan telinganya sendiri, saat Lisha menjelaskan terkait hubungan mereka yang sudah selesai, atau, kalau nanti Lisha berbelit-belit, maka Zheng yang akan berinisiatif untuk mengakhiri hubungannya bersama Lisha. Zheng dan Zhou janjian untuk bertemu di depan pintu masuk perpustakaan. Rupanya Zheng dan Lisha tiba lebih awal, sekitar 5 menit kemudian, Zhou datang bersama Chen. Zheng dan Lisha heran, mengapa pula Chen ikut hadir dalam pertemuan mereka. Tapi ya sudahlah, belum sempat menanyakan hal itu, perhatian mereka teralihkan dengan kondisi Zhou yang tampak lemas dan pucat. Dipikir Zheng, pria ini pasti sangat sedih atas perpisahannya dengan Lisha. Tanpa basa-basi, Zheng berkata bahwa dia ingin mengakhiri hubungan bersama Lisha, dan dia menyarankan agar 2 orang itu kembali bersama. Setelah itu, Zheng pergi meninggalkan area perpustakaan. Lisha sendiri terkejut dengan ucapan Zheng yang begitu tiba-tiba, belum sempat dia merespon, Zheng sudah pergi. Lisha ingin mengejar Zheng, tapi dia tidak bisa mengabaikan kondisi Zhou yang begitu lemah. Lisha menawarkan diri untuk mengantar Zhou pulang ke kamar asramanya, namun, tawaran itu ditolak oleh Chen, yang kemudian berkata, dia saja yang mengantar Zhou. Lisha mengangguk dan langsung balik badan mengejar Zheng. Setelah berhasil menyusul Zheng, Lisha mengajak kekasihnya itu untuk membicarakan masalah ini baik-baik, karena dia memang tidak berniat untuk kembali bersama Zhou. Beberapa kali Zheng menyuruhnya pergi menemui Zhou, tapi Lisha tidak peduli dan tetap mengikuti Zheng. Alhasil,
mereka berdua hanya berkeliling di lingkungan kampus hingga menjelang tengah malam. Pada jam 11 malam lewat 32 menit, HP Zheng dan Lisha sama-sama menerima pesan teks dari Zhou, yang bertuliskan, "Aku berhenti, aku harap kalian berdua bahagia." Zheng dan Lisha saling bertatapan, setelah itu mereka pulang ke asrama masing-masing. Sementara itu di lain tempat, seorang dosen yang baru saja selesai bekerja, keluar dari gedung laboratorium dan melihat sesosok tubuh pria tergeletak di rumput. Dia segera memeriksa dan mendapati pria itu telah meninggal. Dosen tersebut segera menghubungi pihak keamanan universitas dan melapor ke polisi. Seketika keheningan malam di kampus Universitas Xiangtan pecah, mahasiswa yang belum tidur langsung mengerumuni TKP. Polisi yang datang ke lokasi berhasil mengidentifikasi korban, yang ternyata bernama Zhou Yuheng, mahasiswa program pasca sarjana jurusan teknik mesin. Dugaan awal, dia tewas karena aksi bundir. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2003 menjelang tengah malam, setelah lebih dari 3 jam berkeliling lingkungan kampus tanpa ada tujuan, Zheng dan Lisha bersamaan menerima SMS dari Zhou yang bertuliskan, "Aku berhenti, aku harap kalian berdua bahagia." Zheng dan Lisha merasa sudah sangat lelah dengan urusan Zhou ini, mereka pun sepakat untuk pulang ke asrama masing-masing dan membahas masalah Zhou besok saja. Tiba di kamar asramanya, hati Lisha tidak tenang memikirkan kondisi Zhou dan isi SMS-nya tadi. Bukan karena Lisha masih cinta, tapi dia takut kalau Zhou berbuat nekat. Gadis ini menelpon Zhou, tapi nomor tujuan tidak aktif. Setelah itu Lisha menelpon Zheng dan menyampaikan kekhawatirannya, yang ternyata, hati Zheng juga tidak tenang dan curiga mungkin Zhou ingin melakukan hal yang bodoh. Zheng berkata bahwa dia akan menjemput Lisha dan bersama-sama mereka mencari Zhou. Namun sebelum itu, Zheng mendatangi kamar asrama Zhou dan memang benar. Menurut rekan sekamarnya, Zhou tadi pergi sekitar jam 9 malam dan belum pulang hingga sekarang. Zheng kemudian menjemput Lisha yang sudah menunggu di depan gedung asramanya. Berdua mereka mulai mencari keberadaan Zhou Yuheng. HP pria itu masih tetap tidak bisa dihubungi. Mereka menduga, apa mungkin Zhou masih ada di sekitar gedung perpustakaan tempat mereka bertemu tadi. Lisha dan Zheng segera berjalan menuju perpustakaan. Namun dari kejauhan, mereka melihat ada mobil polisi dan kerumunan orang di depan gedung laboratorium. Zheng dan Lisha berlari ke arah kerumunan tersebut, yang ternyata, orang-orang itu sedang mengelilingi jasad Zhou Yuheng, yang sudah tewas karena bundir dari atap gedung laboratorium. Lisha menangis histeris, sementara Zheng terduduk lemas. Mereka merasa bersalah dan menganggap bahwa Zhou bundir karena depresi atau putus asa akibat masalah cinta segitiga di antara mereka. Polisi melihat sikap dan reaksi Zheng dan Lisha sangat berlebihan. Dua orang ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kematian Zhou Yuheng. Zheng dan Lisha menceritakan perihal masalah asmara di antara mereka dan Zhou. Tak lupa, mereka juga menyebutkan pertemuan di depan perpustakaan dan perihal SMS Zhou tadi, yang seakan-akan memberi pesan bahwa dia akan mati. Setelah beberapa jam meninggalkan kantor polisi, Zheng dan Lisha kembali ditahan. Kali ini mereka dituduh sebagai pelaku di balik kematian Zhou Yuheng. Hasil pemeriksaan forensik mengungkap bahwa Zhou Yuheng tewas bukan karena aksi bundir, melainkan dibunuh oleh seseorang dengan cara menjerat leher pria itu menggunakan seutas tali. Di dalam perut korban, juga ditemukan kandungan sejenis zat yang diduga adalah obat tidur atau obat penenang. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan celana yang digunakan Zheng tadi malam, polisi menemukan serat kain yang serupa dengan bahan tali yang menjadi alat untuk membunuh Zhou. Polisi selanjutnya menemukan barang bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa Zheng adalah pembunuh Zhou. Berdasarkan keterangan seorang saksi kunci, Zhou diduga telah diracuni terlebih dahulu menggunakan obat tidur. Pada gelas minuman sekali pakai yang digunakan oleh Zhou, polisi menemukan ada sidik jari Zheng. Dugaan ini diperkuat dengan temuan bukti lain, yaitu nota pembelian 4 lusin obat diazepam di apotik rumah sakit kampus atas nama Zheng Aiyun. Di dalam ruangan laboratorium, polisi menemukan jejak sepatu yang sesuai dengan sol sepatu milik Zheng. Secara mengejutkan, pada tanggal 29 Oktober tahun 2003, Zheng secara sukarela mengaku bahwa dia memang membunuh Zhou. Berdasarkan pengakuan Zheng, juga berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang ditemukan di TKP, pada tanggal 11 November tahun 2013, pasangan kekasih ini resmi menjadi tahanan kriminal kepolisian Xiangtan. Zheng Aiyun ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Zhou Yuheng. Sedangkan Lisha ditahan karena telah memberikan keterangan palsu untuk menutupi perbuatan kekasihnya. Di interogasi pertama, Lisha menyatakan bahwa dia dan Zheng selalu bersama mulai jam 5 sore hingga jam 11.32 malam. Sedangkan,
Waktu kematian Zhou diperkirakan pada jam 10 malam di tanggal 27 Oktober tahun 2003. Setelah Zheng membuat pengakuan bersalah, Li Xia mengubah keterangannya, bahwa pada jam 10 malam, dia berpisah sebentar dengan Zheng selama 20 menit karena dia menerima panggilan telepon dari saudara perempuannya. Pengakuan yang berubah-ubah inilah yang membuat Li Xia dianggap telah menghalang-halangi investigasi. Li Xia selanjutnya diadili dan divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Sedangkan, pengadilan Zheng baru dimulai pada bulan Juni setahun kemudian. Berbeda dengan pengakuannya di ruang interogasi, di hadapan hakim, Zheng mengaku tidak bersalah dan menyatakan bahwa dia disiksa oleh polisi, yang memaksanya untuk membuat pengakuan bersalah. Pada tanggal 10 September tahun 2004, Hakim Pengadilan Menengah Kota Xiangtan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Zheng Aiyun. Masih dengan klaim tidak bersalahnya, Zheng Aiyun mengajukan banding. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2005, Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan membatalkan vonis terhadap Zheng Aiyun dengan alasan bahwa bukti-bukti pada kasus ini tidak cukup kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Zheng Aiyun diadili ulang. Namun pada tanggal 2 Desember tahun 2005, Hakim Pengadilan Menengah Kota Xiangtan kembali menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pria 28 tahun itu. Zheng Aiyun melakukan banding untuk kedua kalinya. Kali ini, berbeda dengan bandingnya di tahun 2005. Pada tanggal 28 Mei tahun 2008, Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan menguatkan putusan hakim sebelumnya, menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Zheng Aiyun. Berkas putusan ini lalu diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan. Pada tanggal 25 September tahun 2008, Mahkamah Rakyat Agung Cina tidak menyetujui hukuman mati terhadap Zheng Aiyun, dan mengembalikan kasus ini ke Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan. Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Menengah Kota Xiangtan melakukan pengadilan ulang terhadap Zheng Aiyun. Pada persidangan yang ketiga ini, Li Xia sudah bebas dari penjara. Gadis ini mengajukan diri untuk menjadi saksi dan kembali dengan pengakuan awalnya, yang mengklaim bahwa sepanjang sore hingga menjelang tengah malam di tanggal 27 Oktober tahun 2003, dia ada bersama Zheng Aiyun. Karena Li Xia sudah pernah divonis bersalah atas keterangan palsu, maka kesaksiannya pada persidangan ketiga Zheng Aiyun sudah tidak bisa diterima lagi. Pada tanggal 25 Juni tahun 2010, untuk yang ketiga kalinya, Pengadilan Menengah Kota Xiangtan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zheng Aiyun. Sepertinya jaksa dan hakim Pengadilan Menengah Kota Xiangtan benar-benar bertekad untuk menghukum mati Zheng Aiyun. Namun lagi-lagi pria itu melakukan banding. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2011, Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan membatalkan vonis tersebut dan mengembalikan berkas pidana Zheng Aiyun ke Pengadilan Menengah Kota Xiangtan untuk dilakukan persidangan ulang. Kali ini, penolakan itu disertai dengan catatan bahwa proses hukum Zheng Aiyun harus dimulai lagi dari tahapan investigasi, dengan detektif, jaksa, dan hakim yang berbeda. Akhirnya, pada tanggal 20 Juli tahun 2015, Hakim Pengadilan Menengah Kota Xiangtan membatalkan kasus Zheng Aiyun dan membebaskan pria itu, setelah pria itu mendekam di penjara selama hampir 12 tahun dan hidupnya juga sudah hancur. Hakim menilai, Zheng Aiyun tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Di saat yang sama, detektif dan jaksa juga tidak mampu menghadirkan bukti yang kuat bahwa Zheng Aiyun adalah pembunuh Zhou Yuheng. Kisah kasus ini belum selesai, karena pada tahun 2003, selain Zheng dan Li Xia, ada satu lagi orang yang ikut ditangkap. Mungkin kalian sudah bisa menebak atau mungkin lupa dengan peran orang yang satu ini. Orang itu adalah Chen Huazhang. Pada tahun 2004, ketika Zheng menerima vonis hukuman mati yang pertama, Chen juga diadili dan menerima hukuman penjara seumur hidup. Untuk memperjelas peran Chen dalam kasus ini, mari kita mundur lagi ke tahun 2003, tepatnya sehari setelah Zhou Yuheng ditemukan meninggal. Pagi hari di tanggal 28 Oktober tahun 2003, beberapa jam setelah Zhou Yuheng ditemukan tewas, Zheng dan Li Xia dibawa ke kantor polisi untuk menjalani tanya jawab. Di dalam ruang interogasi, Zheng mengungkap masalah cinta segitiga antara dia, Li Xia, dan Zhou. Lebih lanjut, dia membeberkan kronologi aktivitasnya di hari kemarin, yang menjalani perkuliahan seperti biasa. Siang hari dia berada di laboratorium dan pada jam 5 sore dia bertemu dengan Li Xia. Berdua mereka pergi makan. Pada jam 7 malam, Zhou menelpon dan mereka selanjutnya bertemu dengan Zhou dan Chen di depan pintu perpustakaan pada jam 8 malam. Setelah itu Zheng berkata bahwa dia meninggalkan perpustakaan dan menghabiskan malam itu bersama Li Xia hingga hampir tengah malam. Pada jam 23:32, dia dan Li Xia secara bersamaan menerima SMS dari Zhou. Setelah itu dia dan Li Xia berpisah.
pulang ke asrama masing-masing. Sekitar jam 12 malam, Lisha menelpon dan berkata bahwa dia mencemaskan Zhou. Zheng lalu menjemput Lisha dan bersama-sama mereka mencari Zhou. Namun kemudian mereka malah mendapati Zhou telah tewas pada jam 00:30 di depan gedung laboratorium. Sementara itu di ruangan berbeda, Lisha menerangkan bahwa kemarin dia kuliah seperti biasa di kelas yang sama dengan Zheng. Jam 12 siang dia bertemu dengan Zhou di taman kampus, lalu bersama-sama mereka pergi makan siang. Setelah makan siang, Lisha pulang ke asrama, dan pada jam 5 sore dia bertemu dengan Zheng. Detail aktivitas Lisha selanjutnya kurang lebih sama seperti keterangan Zheng. Mereka pergi makan malam, lalu bertemu Zhou dan Chen di depan perpustakaan. Dia kemudian menghabiskan waktu bersama Zheng hingga menjelang tengah malam, dan yang terakhir, mereka menemukan Zhou sudah tewas di depan salah satu ruangan di laboratorium. Karena nama Chen disebut dalam keterangan Lisha dan Zheng, pria ini pun turut diinterogasi. Awalnya, Chen membenarkan pertemuan mereka berempat di depan perpustakaan, namun tiba-tiba, Chen berkata bahwa dia menyaksikan Zheng membunuh Zhou di depan laboratorium. Menurut Chen, dia dan Zhou pulang ke kamar asrama masing-masing setelah bertemu Zheng dan Lisha. Sekitar jam 9 malam, dia mendatangi kamar Zhou, minta ditemani ke laboratorium karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Sekalian, Zhou bisa menenangkan diri sambil mendengarkan musik. Saat mereka sedang berada di dalam laboratorium, pada jam 10 malam Zheng muncul dan mengajak Zhou untuk bicara di luar. 15 menit kemudian, Chen mendengar ada suara berisik dari arah luar. Dia melangkah keluar dan mendapati Zheng sedang menjerat leher Zhou menggunakan seutas tali. Zheng lalu meminta Chen membantunya membuang jasad Zhou keluar gedung. Karena bingung dan menganggap Zheng adalah sahabatnya, Chen bersedia membantu, tapi dia kemudian menyesal dan merasa bersalah terhadap Zhou. Makanya dia membuat pengakuan ini. Dengan pengakuan Chen inilah, Zheng dan Lisha selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, di mana detektif menyimpulkan bahwa Chen tidak punya motif untuk membunuh Zhou. Sedangkan pengakuannya yang secara sukarela ini, Chen sadar bahwa dia juga akan dibawa ke meja hijau. Zheng dan Lisha ditangkap hari itu juga, dan diinterogasi ulang. Pertama-tama, detektif polisi menekan Lisha agar mengakui perbuatannya yang telah memberikan keterangan palsu. Kalau tidak, dia nanti akan didakwa sebagai kaki tangan dan berpotensi untuk menerima vonis hukuman penjara seumur hidup. Lisha takut kalau nanti dia mendekam di penjara seumur hidup. Dia lupa dengan kata-kata cintanya kepada Zheng dan mengubah keterangannya. Menurut Lisha, kira-kira jam 10 malam, dia sempat berpisah selama 20 menit dengan Zheng karena menerima telepon dari kakak perempuannya. Lisha memberi keterangan bahwa dia berpisah dengan Zheng dari jam 10 malam hingga jam 10.20. Chen memberi keterangan bahwa Zheng datang ke laboratorium pada jam 10 malam. Pada jam 10:15, dia mengaku melihat Zheng sedang membunuh Zhou. Inilah yang membuat detektif yakin bahwa dalam waktu selama 20 menit itu Zheng membunuh Zhou. Selanjutnya, detektif menggunakan keterangan dari Chen dan Lisha untuk memaksa Zheng membuat pengakuan. Karena tidak tahan dengan siksaan fisik dari detektif, Zheng terpaksa membuat pengakuan bersalah. Pada sidang vonis pertama di tahun 2004, Zheng divonis dengan hukuman mati, sementara Chen divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Berbeda dengan Zheng yang berkali-kali mengajukan banding, Chen menerima vonis hukuman penjara seumur hidupnya. Setelah 3 kali vonis hukuman mati Zheng dibatalkan, pada proses hukum di tahun 2011, detektif yang baru ditunjuk memulai investigasi ulang, di mana dia menemukan ada banyak keganjilan dalam investigasi sebelumnya. Pertama-tama, terkait barang bukti jejak sepatu dan gelas dengan sidik jari Zheng di dalam ruangan laboratorium. Sebagai mahasiswa di sana, Zheng setidaknya 2 kali seminggu berada di dalam ruangan itu terkait studinya. Jadi sebuah hal yang lumrah kalau sidik jari dan jejak sepatunya tertinggal di sana. Yang kedua, mengenai barang bukti serat kain yang ditemukan di dalam kantong celana Zheng. Serat kain itu memang memiliki jenis bahan yang sama dengan tali yang digunakan pelaku untuk membunuh Zhou. Tapi investigasi detektif yang dulu tidak bisa membuktikan bahwa serat kain di celana Zheng memang berasal dari tali yang digunakan untuk membunuh Zhou. Lalu perihal nota pembelian obat penenang di apotik rumah sakit, lagi-lagi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Zheng adalah orang yang membeli obat itu. Pembayaran dilakukan secara tunai, dan si pembeli bisa menggunakan nama siapa saja. Logika sederhananya, kalau Zheng berniat membunuh Zhou menggunakan obat tersebut, maka setidaknya dia akan menggunakan nama samaran atau nama orang lain. Atau, yang membeli obat tersebut memang orang lain, dan orang itu berniat untuk menjebak Zheng. Berikutnya detektif memeriksa ulang catatan waktu kronologi kejadian. Waktu kematian Zhou Yuheng ditetapkan sekitar jam 10 malam. Chen bersaksi bahwa Zheng datang ke laboratorium pada jam 10 malam, lalu dia melihat Zheng membunuh Zhou pada jam 10:15.
Lisha sempat memberi keterangan bahwa dia berpisah dengan Zheng selama 20 menit. Detektif memutuskan untuk melakukan simulasi perjalanan bolak-balik dari tempat Zheng dan Lisha berpisah di malam itu ke ruangan laboratorium. Perjalanan dengan berjalan kaki bolak-balik memakan waktu hingga 34 menit, perjalanan bolak-balik dengan berlari memakan waktu 26 menit, dan perjalanan bolak-balik menggunakan sepeda memakan waktu selama 22 menit. Tidak bisa dibuktikan apakah Zheng malam itu berjalan kaki, berlari, atau menggunakan sepeda, namun terlihat jelas di sini, kalaupun Zheng menggunakan sepeda, waktu yang dia butuhkan untuk bolak-balik adalah 22 menit. Catatan waktu ini belum menghitung durasi yang diperlukan Zheng untuk naik tangga, berbicara sebentar dengan Chen dan Zhou di dalam ruangan lab, lalu berbicara dengan Zhou di luar lab, membunuh Zhou, hingga kemudian bersama Chen turun membawa jasad Zhou ke depan gedung laboratorium. Semua aktivitas itu benar-benar tidak cukup untuk dilakukan selama 20 menit. Catatan waktu ini selanjutnya dicoret dan tidak bisa digunakan di dalam sidang. Terkait cinta segitiga antara Zheng, Lisha, dan Zhou, sudah jelas bahwa Zheng adalah pemenang yang dipilih oleh Lisha. Atas dasar apa Zheng menginginkan kematian Zhou? Bukankah justru sebaliknya, sebagai pihak yang sakit hati, Zhou lebih memiliki motif untuk membunuh Zheng? Masih terkait motif, sebelumnya disebutkan bahwa Chen tidak memiliki motif untuk membunuh Zhou, dia hanya sahabat yang membantu kejahatan Zheng. Akan tetapi, benarkah Chen tidak memiliki motif maupun kepentingan dalam kasus ini? Pemeriksaan terhadap buku harian Chen ternyata berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Zhou Yuheng. Zheng Aiyun dan Chen Huazhang adalah sahabat sejak mereka sama-sama kuliah S1. Tapi Zheng lulus lebih dulu dan bekerja di pabrik, sedangkan Chen lulus setahun kemudian dan langsung melanjutkan studi ke program pasca sarjana. Selama menjalani pendidikannya, Chen dekat secara akademis dengan seorang profesor yang membimbing tesisnya, dan sama seperti Zhou Yuheng, Chen juga ditawari untuk menjadi dosen di universitas tersebut saat dia lulus nanti. Pada pertengahan tahun 2003, Zheng mendaftar ke program pasca sarjana teknik kimia Universitas Xiangtan, menjadi junior Chen. Perlahan-lahan, karena attitude dan kecerdasannya, posisi Chen tergeser oleh Zheng. Si profesor kerap kali mengkritik dan membanding-bandingkan Chen dengan Zheng, yang dinilai lebih memiliki inisiatif dan disiplin, bahkan berkata bahwa mungkin nanti justru Zheng yang akan selesai tesis lebih dulu dan ditawari posisi dosen. Lama-kelamaan Chen muak dan mulai membenci Zheng. Semua kebenciannya terhadap Zheng dia tulis di buku hariannya. Secara kebetulan, Chen mendapati adanya konflik di antara Zheng, Zhou dan Lisha. Chen masuk dan menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkan Zheng. Namun sayangnya, dia malah melibatkan Zhou dalam proyek balas dendamnya. Chen kemudian membeli di Azefam menggunakan nama Zheng. Sejak tanggal 22 hingga tanggal 27 Oktober tahun 2003, Chen sedikit demi sedikit membubuhi minuman Zhou hingga membuat pria itu selalu lemas dan pucat. Akhirnya pada malam hari di tanggal 27, Chen merasa bahwa momennya sudah pas untuk mengeksekusi rencananya. Pada jam 9 malam dia mengajak Zhou ke laboratorium. Pada jam 10 malam dia menghabisi pria itu di sana. Setelahnya, Chen mengatur sederet barang bukti untuk menjebak Zheng, mengirim pesan teks kepada Zheng dan Lisha, hingga akhirnya dia membuat pengakuan bersalah dan bersikap seolah-olah dia menyesal supaya mendapatkan keringanan hukuman. Siapa yang menyangka, hakim malah memberinya vonis hukuman penjara seumur hidup. Pada dasarnya Chen bukanlah seorang pembunuh berdarah dingin atau psikopat, dia hanyalah orang picik dan culas yang tidak tahan dengan keunggulan sahabatnya sendiri. Itulah mengapa dia melakukan balas dendam hingga mengorbankan nyawa Zhou, menjebloskan dirinya sendiri ke penjara, dan menyeret Zheng serta Lisha dalam kecemburuannya. Hidup mereka berempat yang awalnya memiliki masa depan yang cerah, berakhir secara tragis dan menyedihkan. Pada tanggal 20 Juli tahun 2015, Pengadilan Menengah Kota Xiangtan membebaskan Zheng Aiyun dengan alasan fakta yang disajikan jaksa tidak jelas, dan bukti juga tidak mencukupi. Zheng dibebaskan sedangkan Chen si tikus curut tetap mendekam di penjara seumur hidup. Sehari kemudian, pada tanggal 21 Juli tahun 2015, Zheng pulang ke rumah ibunya setelah mendekam di penjara selama 4.284 hari. 3 bulan kemudian, Zheng mengajukan banding untuk membersihkan namanya dengan cara melakukan persidangan ulang terhadap pembunuh Zhou yang sebenarnya. Tapi pada tanggal 30 Oktober tahun 2015, bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan. Zheng merasa dia diperlakukan secara tidak adil dengan menerima vonis hukuman mati berkali-kali. Hidup dan masa depannya hancur. Dia mendekam di penjara selama hampir 12 tahun. Sedangkan Chen, yang kemudian terbukti dan mengaku sebagai pembunuh Zhou, malah tidak diadili ulang, dan lolos dari hukuman mati.
Chen tidak hanya membunuh Zhou, tetapi juga menghancurkan hidup dan masa depannya dan Lisha. Zheng Aiyun kemudian mengajukan gugatan kompensasi kerugian sebesar 2,94 juta yuan, tapi dia hanya menerima ganti rugi sebesar 1,27 juta yuan, atau sekitar 2,5 miliar kalau dirupiahkan. Kabar terakhir, Chen Huazhang masih mendekam di penjara. Lisha mengganti identitasnya dan tidak pernah tersorot kamera lagi. Zheng menikah pada tahun 2018 dan menjalani hidup yang tenang di desa kelahirannya. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.